selamat pagi Sobat Sehat semua yang dimanapun saudara-saudari terkasih berada. Kini kita kembali lagi dalam bincang-bincang sehat kita, yaitu pada hari ini dengan topik waspada stunting sejak dini. Topik ini akan berlanjut dengan banyak serinya, namun hari ini kita khusus bahas pencegahannya sejak dini. Kembali dengan saya Dr. Triatna yang menjadi host, dan kemudian narasumber kita dari dokter ahlinya, Dr. Kadek spesialis obstetri ginekologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya dari berbagai kesibukannya untuk membantu sobat sehat semua di rumah untuk mendapatkan informasi yang edukatif pada pagi hari ini. Topik kita ini sungguh sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu stunting, di mana stunting ini masih menjadi masalah kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Memang dibandingkan negara-negara maju, kita negara berkembang masih memiliki prevalensi yang lebih tinggi, terutama kita yang di daerah Sulawesi dan Timur ini ya dok, masih sangat banyak yang terdeteksi stunting. Singkatnya, memang stunting ini adalah di mana gangguan tumbuh kembang pada 1000 hari masa kehidupan pertama, yaitu dimulai dari dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Kenapa kita harus bahas stunting sejak dini? Karena dampak yang ditimbulkan oleh stunting itu sendiri sangat luas. Hasilnya itu yaitu kita bisa menghasilkan SDM yang kualitasnya kurang. Dan kabar buruknya, jika sudah terkena stunting ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali seperti seharusnya anak itu mendapatkan potensinya. Contohnya mungkin jika anak itu harusnya IQ-nya diberikan oleh Tuhan lebih tinggi, namun yang terjadi IQ-nya bisa lebih rendah, bahkan tinggi atau perawakannya pun dapat menjadi lebih pendek. Tapi bukan berarti semua yang pendek adalah stunting. Kemudian, tapi di samping kabar buruknya yang bersifat irreversible, stunting memiliki kabar yang menggembirakan, yaitu dapat kita cegah sejak dini. Nah, disitulah di sini kami berada untuk membahas pencegahan stunting sejak dini. Sejak dini itu adalah kita berusaha mengatasi stunting dari dalam kandungan bersama sang ahli kita pada saat pagi hari ini. Dok, untuk sobat sehat di rumah ini, kira-kira kalau dari segi bidangnya dokter ini, stunting itu definisi khususnya apa sih dokter? Oke, terima kasih Dokter Tri. Selamat pagi untuk sobat sehat semua. Pagi ini saya diminta untuk menjelaskan tentang stunting ya. Saya sebagai dokter kandungan tentu akan menjelaskan stunting dalam masa sebelum kehamilan dan saat kehamilan ya. Oke, mungkin sebagai penyegaran dulu, stunting itu adalah gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis. Itu poin itunya ya. Gagal tumbuh kembang ini berarti fisik yang tidak optimal. Bisa kita lihat dari fisik yang tidak optimal. Itu yang paling gampang terlihat tentu dari tinggi badan pendek, biasanya anak-anak menderita stunting. Yang kedua adalah gagal perkembangan kognitifnya, terutama adalah otak ya. Jadi kemampuan akademik nanti di kemudian hari atau intelektualnya agak berkurang dibanding teman-teman seusianya. Dan yang ketiga yang juga bisa dilepaskan adalah fungsi kesehatannya berkurang, sehingga anak-anak stunting ini biasanya lebih mudah sakit, lebih mudah terkena penyakit lah waktu anak-anak. Dan jika stunting ini tidak diatasi atau
biasanya 20-30 tahun kemudian akan berakibat kesehatan secara menyeluruh, misalnya ke kardiovaskularnya, sakit jantung koroner ya, sampai ke hipertensi, bahkan sampai ke kelainan metabolik seperti diabetes mellitus. Itu yang ditakutkan oleh bagian kesehatan ya. Terus saya juga ingin menambahkan tadi, prevalensi stunting di Indonesia memang sudah menurun. Di tahun 2019 prevalensinya dibilang 27,7% ya, terus menjadi 24,4% tahun 2021. Kemarin Bapak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tahun 2021 itu mentargetkan 14% kasus di tahun 2024, tahun depan ya. Jadi sebenarnya kita masih menuju ke arah itu. Jadi mungkin program stunting, pengenalan stunting ini sekarang lagi digiat-giatkan oleh pemerintah untuk mengejar target 14% kasus itu, 14% prevalensi stunting di tahun depan. Ya, kira-kira mungkin itu. Jadi stunting adalah gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis. Ya. Kalau dari segi dokter kandungan gitu dok, ketika berarti kan kita mau bahasnya ini ibu hamil ya dokter ya. Ibu hamil itu berarti apakah ada kemungkinan kehamilannya itu mengalami stunting? Dan biasanya itu penyebabnya apa dok? Atau mungkin faktor-faktor risiko penyebab ibu itu mengalami kemungkinan stunting pada janin yang dikandungnya itu bagaimana atau seperti apa dok? Oke, jadi stunting ini bisa mengenai semua ibu hamil ya, jika ibu hamil tersebut itu tidak menjaga kesehatannya, kurang pengetahuannya, atau mungkin kita jabarkan secara faktor risiko dulu ya. Faktor risiko misalnya ibu hamil itu mengalami anemi, di mana mungkin berdasarkan penelitian ternyata 40% dari ibu hamil itu ternyata mengalami anemi. Terus kondisi nutrisi janin kondisi nutrisi sebelum hamil ya, jadi sebelum hamil ibunya gimana kondisinya, apa memang sudah anemi atau bahkan dari sebelum mau merencanakan kehamilan ya, sebelum mau menikah mungkin calon pengantin itu bagaimana, ternyata sudah di sana sudah harus benar-benar sudah harus dipersiapkan. Betul, sebelum menikah betul ya sekali, dok ya. Iya, dok. Dan yang selanjutnya adalah faktor risikonya ya, kondisi nutrisi saat hamil. Nanti mungkin kita jabarkan di belakang lagi ya. Mungkin pernah juga mendengar 4T pada kehamilan. Apa aja tuh dok 4T? Terlalu apa? Terlalu muda. muda. Nikah terlalu muda. Oke. Kurang dari 20 tahun biasanya. Terlalu tua. Terlalu lebih tua. dari 35 tahun mengakibatkan mungkin angka kejadian biasanya meningkat, angka kelainan pada kehamilan itu meningkat ya. Terlalu dekat jarak antar anak. Oke, terlalu Ya. dekat. Dan T yang terakhir ya, terlalu banyak anak. Ya, dok. Terlalu Itu banyak juga anak. termasuk faktor resiko ternyata menyebabkan stunting. Atau hal lain misalnya setelah melahirkan, inisiasi menyusui dini tidak segera dilakukan, atau ASI eksklusif tidak 100%. Itu mungkin dokter anak nanti yang lebih kompeten untuk menjelaskannya. Atau juga setelah lahir itu makanan pendamping ASI yang berkualitas rendah ya, asal aja dikasih, apa aja dikasih tanpa memperhitungkan gizinya. Mungkin dokter gizi nanti, ahli gizi yang juga menjelaskan kondisi infeksi yang berulang pada anak, itu juga bagian kedokteran anak. Sekarang dari OGIN salah satunya juga kualitas ANC bagaimana ibunya, pola budaya bagaimana, mengizinkan tidak, keluarganya mendukung tidak, suami mendukung tidak, tingkat pendidikan ibu ternyata
untuk ibu yang jika pendidikannya baik tentu lebih teredukasi tentang kesehatannya, akses ke pelayanan kesehatan itu juga ternyata faktor risiko, akses penyediaan air bersih juga karena berkaitan dengan seringnya terjadi infeksi dengan kebersihan yang kurang ya. Kalau kita bisa simpulkan itu faktor-faktor yang risiko yang saya sebutkan tadi itu kita simpulkan jadi 3 sebenarnya, yaitu kurang gizi di 1000 hari pertama kehidupan ya. Yang kedua ya kurangnya pengetahuan ibu ya, pola asuh yang tidak memadai itu misalnya seperti itu. Dan yang ketiga sanitasi lingkungan. Jadi 3 hal itu mungkin dari faktor resiko itu disimpulkan jadi 3 itu ya. Ternyata dari faktor risiko yang dokter sudah jabarkan tadi itu begitu banyak peran-peran pihak lain yang harus terlibat ya dok dalam proses mencegah stunting ini. Bukan hanya masalah tenaga kesehatan, tapi semua aspek kalangan masyarakat itu harus turut dilibatkan ya dokter. Contohnya penyediaan air bersih. Berarti pihak yang berwajib untuk membantu masyarakat menyediakan air bersih pun harus dipantau baik oleh contohnya pemerintah atau masyarakat. Kemudian mungkin tokoh masyarakat atau mungkin yang biasa bantu-bantu para masyarakat di kampung atau desa atau suatu kota untuk mendukung sarana kesehatan, semuanya itu sangat amat berpengaruh. Kita sebagai tenaga kesehatan ini dok, sebagai yang garda terdepan memang penting, tetapi kalau lihat dari dokter punya jabarkan tadi itu sangat amat banyak yang harus dilibatkan, apalagi keluarga dan terutama suami yang ada di sekitar orang-orang yang akan berisiko terkena stunting ya dok. Kalau dari dokter, ketika ibu hamil itu berarti ada nggak dok vitamin-vitamin khusus yang mungkin harus dikonsumsi selama hamil supaya membantu mengurangi resiko terkena stunting dok? Ya, kalau nutrisi kehamilan memang diperlukan ya. Mungkin dimulai dari trimester pertama, begitu ibu tersebut tahu dirinya hamil, memang sebaiknya segera memeriksakan kehamilannya. Memang menurut aturan pemerintah yang mungkin disetujui di Indonesia 6 kali selama kehamilan, minimal 6 kali, di mana dikerjakan di tiap trimester itu. Yang pertama yang 2 kali trimester pertama, sekali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga, dengan 2 kali paling tidak periksa ke dokter kandungan untuk USG ya. Memang daftar makanan yang seharusnya diberikan tentu berbeda-beda tiap trimester. Jadi trimester pertama itu masih perkembangan embrio ya, masih pembentukan plasenta dan masih ada pembentukan organ utama, di mana yang diperlukan di sini adalah energi, terutama energi. Di samping itu asam folat, jangan lupa itu mencegah cacat bawaan juga, zat besi dan protein. Itu nutrisi penting yang diperlukan di trimester pertama. Jika melakukan kunjungan ke dokter, biasanya sudah diberikan obat yang memenuhi semua itu tadi ya. Di samping bisa juga mengetahui apakah ini akan menjadi cacat bawaan, itu bisa diketahui dengan pemeriksaan USG pada trimester pertama. Sedangkan untuk trimester keduanya, jadi umur kehamilan 13 sampai 27 minggu, di mana janin itu mulai dirasakan bergerak dan janin mulai bernafas, perkembangan organ-organ utamanya, maka energi yang diperlukan, salah satu yang diperlukan adalah energi, kalsium, vitamin D, DHA dan protein. Itu sebenarnya bisa diperoleh juga dari makanan sehari-hari, dari ikan, dari telur, dari sayur-sayuran sebenarnya. Tapi akan lebih baik lagi jika
dapat vitamin tambahan. Ya. Terus yang trimester ketiga dari 28 sampai 40 minggu yang diperlukan, saat diperlukan adalah energi, DHA, kalsium, vitamin D dan zat besi. Kebutuhan ini sebenarnya berbeda-beda setiap semester, tapi biasanya sih dalam di obat-obatan sudah mengatur komposisi masing-masing gitu, vitaminnya berapa, kalsiumnya berapa dalam itu. Biasanya kalau kita ke puskesmas akan diberikan mungkin yang terbanyak tablet tambah darah dan kalsium. Ya, saya kira itu sudah cukup. Di samping makanan yang diberikan itu mengandung zat-zat yang diperlukan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Kalau kebutuhan zat besi itu berbeda-beda, saya juga tidak hafal gini ya. Zat besi seperti dikatakan itu 27 mg per hari bisa kita dapatkan dari daging, ikan, sayuran hijau ya, asam folat untuk pembentukan DNA itu, mencegah cacat bawaan ya. Kita dapatkan asam folat itu dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran ya. Lalu kalsium dikatakan 1000 mg per hari untuk pembentukan dan penguatan tulang, itu dapat dari sereal, susu, sayuran, ikan, sebagainya ya. Kebutuhan vitamin D itu 600 international unit itu untuk kesehatan tulang, dan itu sumbernya ternyata dari ikan, telur, susu dan sinar matahari. Jadi berjemur mungkin diperlukan juga ya. Dimana kebutuhan ini merupakan periode emas dari 1000 hari pertama kehidupannya sampai berumur 2 tahun. Jika gizi ini tidak terpenuhi, maka pertumbuhan fisik otak anak akan terhambat ya, dan tidak dapat diperbaiki di masa setelahnya, sehingga kerusakan seperti yang mungkin Dokter Tri sudah sampaikan tadi bersifat irreversible atau permanen ya. Jadi gimana kalau mungkin ada pertanyaan, stunting itu bisa diobati apa tidak gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, mungkin jawabannya stunting tidak bisa diobati, hanya bisa dikoreksi dalam 1000 hari pertama kehidupan ya. Dikoreksi dan dicegah ya dokter, cegah sejak dini. Seperti topik kita pada hari ini. Berarti betapa pentingnya ANC itu ya dok. Minimal setidaknya kalau memang ibu-ibu hamil itu tidak sempat atau apapun alasannya itu tidak bisa ke dokter kandungan, minimal sekali harus ke dokter kandungan ya dok, supaya di USG. Kemudian pemerintah pun sudah menyiapkan strategi sebaik mungkin agar setiap ibu hamil yang datang ke fasilitas kesehatan itu mendapatkan suplemen-suplemen khusus yang seperti dokter katakan tadi, yang mungkin suplemen yang banyak ibu hamil pada umumnya itu mengalami kekurangan zat-zat itu, contohnya seperti anemia berarti butuh zat besi, kalsium gitu ya dok. Selebihnya bisa dibantu dengan makanan sehari-hari yang tentunya harus beragam juga ya dokter ya. Oke. Kepada sobat sehat semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, bisa sekalian memberikan pertanyaan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung lewat kolom komentar kita pada pagi menuju siang hari ini. Sambil saya dengan Dokter Kadek berdiskusi, sobat sehat semua bisa langsung memberikan pertanyaan. Kemudian dok, pada stunting ini kan faktor risiko tadi dokter sudah jabarkan. Pencegahan juga kurang lebih dokter tadi juga sudah sedikit banyak memberikan tambahan-tambahan di celah-celah faktor risiko. Tapi apakah ada pencegahan lain lagi dokter, atau pencegahan khusus untuk kasus stunting ini dokter? Oke, baik. Jadi stunting itu ternyata bisa dicegah ya. Cegah kapan pencegahannya? Kita bagi saja.
mencegah stunting sebelum hamil. Jadi sebelum hamil dia sudah kita cegah. Kapan itu? Pada calon pengantin, ya, sejak akan menikah. Kapan sebaiknya? 3 bulan sebelum menikah. Jadi yang diperiksa lingkar lengan atas calon pengantin wanita, HB-nya, tinggi badan, indeks massa tubuh, ya, biasanya itu yang diperiksa. Makanya sebaiknya kehamilan itu adalah sesuatu yang direncanakan, ya. Jangan hamil kalau tidak diperlukan, ya. Kalau nggak perlu ya ngapain hamil gitu. Jadi stunting sebelum kehamilan dapat dicegah dengan memeriksa kondisi kesehatan sebelum itu. Biasanya kenapa 3 bulan? Biasanya karena 3 bulan adalah waktu yang bisa diperlukan untuk mengkoreksi kelainan-kelainan itu. Misalnya kurang anemi gitu ya, dikoreksi dalam 3 bulan. Biasanya 3 bulan sudah tercapai kondisi yang optimal. Kalau pada laki mungkin yang diperiksa catin lah, calon pengantin pria dengan cek sperma saja, ya. Itu pada sebelum kehamilan, ya, pencegahan stunting sebelum kehamilan. Terus pada saat hamil bagaimana? Saat hamil ya tentu kita harus melakukan ANC secara rutin, ya, seperti anjuran tadi 6 kali minimal, ya, minimal 6 kali. Tapi sebaiknya sih di bawah 8 bulan setiap bulan sekali, ya. Di atas 8 bulan, di atas 32 minggu setiap 2 minggu sekali, di atas 9 bulan setiap minggu, itu jauh lebih bagus. Jadi kita bisa memprediksi, mencegah jika ada kelainan yang kita temukan saat ANC, yaitu pemeriksaan kehamilan, ya. Ya, di samping itu mencegah stunting saat hamil tentu nutrisinya yang seimbang, tablet tambah darah dan asam folat yang sudah diberikan, ya. Dan juga ibu hamil kita wajib menjaga kesehatannya agar tidak sakit, ya. Itu yang saat hamil, ya. Jadi ternyata kata kuncinya ya kontrol teratur. Iya. Benar. Dan minum obatnya apa yang diberikan oleh dokter, karena ternyata selama ini banyak juga pasien-pasien yang rajin dia kontrol ke dokter kandungan, tapi obatnya dibeli tapi tidak diminum, sehingga saat persalinan datang ke rumah sakit kita periksa HB-nya selalu anemi. Benar, dokter. Ya, mungkin entah apa alasannya, dibeli saja teman suaminya yang minum atau bagaimana, ya. Tapi banyak terjadi. Dan itu 40% ternyata menurut penelitian ibu hamil itu anemi 40%-nya, banyak juga kan? Benar, dokter. Ya. Terus gimana mencegah stunting setelah kelahiran? Ya, tentu yang awal tentu inisiasi menyusui dini, itu mungkin dokter anak nanti, ya. Tujuannya apa sih? Meningkatkan, saya mungkin tahu sedikit saja, meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif untuk berikutnya, ya. Inisiasi menyusui dini, jadi segera diberikan ASI setelah lahir. ASI eksklusif berikutnya, ya, makanan pengganti ASI setelah 6 bulan, tentu yang baik tentu yang sudah ada takarannya. Itu mungkin dokter gizi nanti yang menjelaskannya. Bukan sembarangan kita ngasih makanan pengganti ASI itu setelah 6 bulan. Dan tidak kalah pentingnya juga pantau secara rutin ke posyandu. Posyandu ini sebagai garda terdepan untuk kesehatan di negara kita. Tentu posyandu tentu nanti akan diberikan ada upaya promotif, preventif, kuratif, ya, di sana. Mungkin diberikan imunisasi secara lengkap di sana, ya. Tuh, diberikan cara pengolahan makanan pendamping ASI di sana. Pengetahuan itu mungkin bisa didapatkan waktu mengikuti posyandu, ya. Terus apalagi, ya, menjaga kebersihan, ya, mencegah stunting setelah melahirkan, ya. Jaga kebersihan jadi anak tidak gampang sakit, gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, itu ada takaran-takarannya, mungkin dokter ahli gizi yang. Dokter ahli gizi. Dan
mencegah stunting setelah melahirkan, ternyata juga peran suami penting. Kenapa? Karena suami adalah kepala keluarga, pemberi keputusan di keluarga, jadi istri pasti mendengar suami kan. Jadi suami harus mengantarkan ke posyandu, memotivasi istrinya, itu tentu akan meningkatkan kepedulian kepedulian ibu-ibu terhadap betul. anak yang memiliki usia kurang dari 2 tahun Ya. dokter ya. Dan para ibu-ibu juga yang ibu-ibu kekinian juga, data seluler atau paket data yang diberikan oleh suami, jatah dari suami sebaiknya lebih banyak digunakan untuk melihat para tokoh kesehatan yang sering mengedukasi tentang kesehatan anak ataupun keluarga. Itu banyak kok sudah berseliweran di Instagram ataupun di TikTok ataupun di Facebook, tapi mungkin paling banyak Instagram sama TikTok, karena toko kesehatan itu ada dokter spesialis anak, dokter spesialis anak bagian metabolik dan nutrisi juga ada. Jangan melihat selegram yang memberikan edukasi kesehatan dengan tidak berlandaskan ilmiah yang jelas. Banyak dok saya lihat, apalagi karena saya juga seorang ibu memiliki anak balita, banyak sekali ibu-ibu zaman sekarang itu yang hanya mau melihat selegram yang hanya mumpung terkenal gitu dokter. Jadi mereka memberikan metode-metode mungkin empasi atau kontrol kehamilan sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Sementara kesehatan itu kan harus berlandaskan ilmiah yang jelas ya dok. Betul. Dan tokoh kesehatan bukan cuma dokter anak, dokter kandungan juga banyak sekali yang sudah memberikan edukasi kesehatan di sosial media. Contohnya ada artis-artis kekinian yang sudah memberikan anaknya metode pemberian makan dengan yang harus makan sendiri padahal masih bayi, sementara dia tidak konsul di spesialis anak ataupun tenaga kesehatan yang sudah berkompeten. Jadi dia hanya asal memberikan makanan, metode yang dia tahu dari keluarganya secara temurun-temurun, tapi tidak pernah dikontrol apakah apa yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Atau mungkin melihat selegram yang mungkin ada yang kontrol kehamilannya hanya pada saat ketika ada masalah saja. Mereka tidak mengikuti anjuran-anjuran tokoh kesehatan yang banyak sudah ada di sosial media sekarang ya dok. Oke. Ya, betul. Ini saya mungkin akan menambahkan tadi ya, mungkin tadi pencegahan itu sebelum, saat hamil, dan setelah melahirkan ya. Mungkin di pemerintah sekarang ada pencegahan stunting dengan metode ABCDE. Mungkin pernah dengar, mungkin Belum, saya dok. juga baru tahu. Penting sekali berarti Ya. dok. Apa itu dok metode ABCDE itu? Ya, A itu ternyata aktif minum tablet tambah darah ya, dimulai dari remaja putri, dari sebelum menikah si remaja 1 tablet per minggu, karena diharapkan akan siap menjadi ibu di masa depannya. Dan setelah jika sudah hamil, minum tablet tambah darah setiap hari ya. Itu yang A, mungkin biar gampang ya masyarakat dibikin metode ABCDE. Ternyata A itu adalah aktif minum tablet tambah darah ya. Sedangkan yang B seperti saya jelaskan tadi, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan ya. Itu ternyata USG paling tidak 2 kali, 1 kali di trimester pertama dan 1 kali lagi di trimester ketiga. Itu sudah yang minimal sekali ya. Terus yang C sebenarnya aneh juga ini. C, cukup konsumsi protein hewani. Jadi C-nya itu adalah cukup konsumsi protein hewani. Penting bagi bayi lebih dari usia 6 bulan. Bisa dari telur, ikan air tawar, ikan air laut ya, sehingga bisa tumbuh kembang secara optimal. Nggak perlu yang ikan yang mahal seperti salmon atau apa itu namanya. Ternyata ikan
ikan yang ada di Indonesia, ikan lokal ya lele, ternyata itu bagus juga, ikan kembung lengkap itu itunya. Iya. Ya. Terus yang D itu adalah datang ke posyandu setiap bulan sehingga bisa terpantau perkembangan anak. Jadi ini setelah melahirkan bisa datang ke posyandu sebelum melahirkan dan setelah melahirkan datang ke posyandu bisa terpantau perkembangan anak dan imunisasi ya. Dan E yang terakhir adalah ASI eksklusif paling tidak 6 bulan. Ya itu ternyata ABCDE disederhanakan oleh Departemen Kesehatan biar lebih gampang bagi ibu. Kalau yang dengar yang tadi mungkin ternyata banyak sekali sebelum hamil gini, ternyata sekarang disederhanakan ya ABCDE. Disingkat jadi ABCDE ya, Iya. dokter. Dok, ngomong-ngomong nih, sobat sehat di rumah sudah banyak memberikan pertanyaan ini, Dok. Mungkin kita bisa lihat satu persatu. Salah satunya ini ada yang bertanya, Dok, mengapa kehamilan di usia ibu yang terlalu muda menjadi salah satu faktor penyebab stunting? Apakah kehamilan dengan interval terlalu dekat itu salah satu faktor penyebab stunting? Ya betul sekali. Jika tadi mungkin saya sobat sehat sempat mendengarkan jelasan saya 4T yang 4 terlalu itu ternyata berpengaruh terhadap kejadian stunting, di mana terlalu muda, usia kurang dari 20 tahun mungkin dikaitkan secara psikis belum siap menjadi ibu, mungkin teman-teman sebayanya masih bersenang-senang, jalan-jalan, main tiktokan begitu, sedangkan ini sudah mulai mengurus anak dengan beban tanggung jawab yang besar, sudah punya suami, mengurus suami dan keluarga, mungkin secara psikis dia belum siap, jadi kurang optimal dalam mengasuh anak mungkin ya. Mungkin juga secara ilmu pengetahuan juga mungkin belum terlalu banyak yang dia tahu ya, apalagi menikah karena terpaksa gitu. Itu iya ada hubungan saya pikir. Kalau terlalu dekat ya jelas membagi perhatian antara dua anak gitu, nah, itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, sehingga kejadian stunting biasanya meningkat pada keadaan seperti itu. Ada yang bertanya juga nih, Dok, apakah stunting bisa dideteksi sejak dalam kandungan? Oke. Itulah pentingnya kita melakukan ANC secara teratur ya, baik ke posyandu, ke dokter spesialis kandungan. Stunting bisa dideteksi dari kehamilan ya. Kalau dengan di posyandu mungkin berat badan ibu, ada anemi, lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, itu berpotensi untuk terjadinya stunting di kemudian hari. Kalau dari USG ya tentu kita mengukur janin di dalam, yang diukur ya lingkar kepala, segala macam, lingkar perut ya, tulang paha, air ketuban, pada kelainan bisa terdeteksi dari USG. Itu tentu bisa kita prediksi kemungkinannya, apakah anak ini mengikuti kurva yang normal untuk pertumbuhannya, berat badannya, atau mungkin pernah mendengar bayi dengan berat lahir rendah, kalau di dalam kandungan ya masih IUGR, namanya intrauterine growth restriction ya, berarti kemungkinan akan menjadi stunting di kemudian hari. Biasanya, Dok, berdasarkan apa yang biasa dokter dapat, pasien-pasiennya udah terdiagnosa IUGR, berarti kan ada kemungkinan untuk stunting. Biasanya di usia kandungan berapa bulan tuh, Dok? Ada yang bertanya. IUGR biasanya di usia trimester ketiga. Trimester ketiga ya, Dok? Iya, kita tahu biasanya trimester ketiga itu baru ketahuan IUGR tidaknya. Relatif
dari trimester pertama sampai kedua besar bayi itu sama. Trimester ketiga mulai ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat sekali. Dan ketika sudah dokter dapatkan IUGR pada ibu hamil, biasanya apa yang harus dilakukan dok? Kalau dari segi kesehatan? Ya, kalau di trimester masih umur kehamilan kecil, tentu kita cari penyebabnya. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin dari ibunya ada penyakit kronis, mungkin atau anemi mungkin. Ya tentu kita koreksi lah itu, atau kita konsultasikan jika ada penyakit lain dengan dokter penyakit yang terkait, misalnya penyakit dalam gitu. Terus jika diketahui umur kehamilan sudah cukup bulan, biasanya kita lahirkan. Kita akan koreksi itu di luar dokter anak dalam hal ini nanti, ya, karena tidak ada gunanya berlama-lama di dalam, malah mungkin menimbulkan kelainan yang lain mungkin. Demikian. Baik dok. Kemudian ada yang bertanya juga ini dokter, apakah merokok dan minum alkohol saat hamil dapat menyebabkan stunting dok? Oke, kalau merokok saya kira semua itu seperti keranjang sampahnya ya. Pasti merokok penyebabnya, salah satunya merokok menyebabkan inilah, menyebabkan itu. Ya memang ada beberapa mungkin yang saya baca sempat ya, karbon monoksida atau CO pada rokok itu dikatakan mengikat Hb, hemoglobin itu lebih kuat, sehingga jika terpapar dalam jangka waktu yang lama berakibat juga terjadi stunting. Mana asap rokok juga ada antioksidannya, tentu aliran darahnya juga bisa jadi tidak lancar, menyebabkan stunting, demikian kurang lebih. Jadi tampaknya rokok itu tidak ada gunanya sebenarnya. Benar dokter. Dari segi kesehatan itu, dari segi apapun tidak ada gunanya. Berarti bukan cuma ibu hamilnya yang ketika konsumsi alkohol dan rokok yang tidak berguna ya dok, berarti perokok pasif pun untuk betul. Orang di sekeliling ibu hamil itu pun tidak berguna ya dok, karena efek-efek yang tadi dokter sudah jelaskan tadi. Ya betul. Jadi suami siaga itu ya siaga tidak merokok juga mungkin ya, kalau suaminya perokok. Dengar ya bapak-bapak yang ada di rumah. Iya dok, karena memang begitu banyak kasus yang diakibatkan oleh rokok ini, bahkan merupakan salah satu penyebab tersering juga ketika seorang anak yang sakit itu terkena infeksi paru-paru diakibatkan oleh orang tua atau ayahnya sendiri yang sakit. Ketika anak itu sering sakit kan otomatis imunnya berkurang dan kemungkinan untuk menjadi stunting pun akan menjadi lebih tinggi kan dokter? Betul. Ya, dok. Oke. Kemudian dokter mengenai stunting ini, apakah di fasilitas kesehatan yang biasa dokter melayani pasien di praktek, apakah ada edukasi khusus untuk ibu hamil yang datang kontrol? Apakah ada cara tersendiri dok untuk mengedukasi pasangan-pasangan yang datang kontrol kemudian bayinya sudah terdeteksi contohnya IUGR? Kan terkadang ada beberapa ibu-ibu atau suami yang merasa ada yang tidak percaya atau mungkin jadi kaget. Biasanya dokter punya edukasi khusus atau cara-cara khusus nggak untuk mengedukasi pasien yang sudah bayinya terkena IUGR dokter? Ya, jika kita temukan pasien, biasanya kita temukan itu tidak mengikuti kurva yang normal ya, dari USG ini kok kayaknya kelihatan lebih kecil, atau ibunya, apalagi dari anamnesa, dari bertanya ke ibunya mengeluh emang menderita penyakit tertentu yang kronis. Ya tentu kita
memberikan edukasi lah bahwa ini anaknya tidak berkembang seperti kurva yang normal, sesuai harusnya umur kehamilan sekarang ini harusnya segini berat badannya, ini tampaknya belum kurang gitu Bu, kurang ini berat badannya. Dengan gitu pasien biasanya dia akan berusaha memperbaiki itu. Biasanya pasien, saya mau makan banyak Dok, memang waktu ini kurang, atau dia mau minum vitamin. Saya kira dengan itu aja dia sudah langsung aware ibu-ibu sekarang. Terus mungkin juga dia bertanya ke tempat lain, dokter sana bilang begini, artinya dia ada kecemasan, dia akan mencoba mencari tahu, dan second itu opinion akan yang lainnya Dok. Itu saya pikir akan memperbaiki itu sikapnya dia terhadap hal yang disampaikan dokter itu. Dan itu tidak ada salahnya ya Dok ketika pasien mencoba mencari second opinion di tempat lainnya. Yang penting perginya memang ke tempat yang terpercaya, yaitu tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Ya. Tentu setelah ya makannya tidak ada masalah, minum obatnya diminum begitu, tidak ada penyakit lain yang mungkin cari second opinion, silakan. Tapi kalau kita temu mungkin karena ini Bu, biasanya pasien mengikuti sih apa yang kita sampaikan. Ya mungkin karena itu Dok, ya saya memang kurang makannya biasa sih gitu. Dia akan berusaha perbaiki sendiri. Kemudian Dok, kalau stunting itu apakah benar itu ada keturunan atau didapatkan? Stunting itu sebenarnya keturunan atau bukan nggak sih Dok? Itu kan banyak masyarakat nanti pikir ngapain capek-capek jaga kesehatan, ternyata keturunan gitu. Stunting itu mungkin bukan keturunannya. Kalau pendek mungkin ya. Jadi mungkin beda. Jadi mungkin jika beda pendek dan stunting itu apa? Mungkin ibu tanya apa? Pasti stunting, anak saya pendek. Kalau pendek pasti stunting gitu. Tidak, pendek hanya gangguan pertumbuhan ya, dengan tinggi badan menurut ada kurva chart dari WHO itu kurang dari -2 standar deviasinya ya. Jadi kalau faktor pendek itu bisa jadi karena faktor keturunan ya. Dilihat juga kondisi yang menyertainya. Kalau nggak sakit-sakitan, makannya bagus, pintar, daya tahan tubuhnya normal, cerdas begitu, ya tentu tidak stunting. Itu bedakannya. Kalau stunting ya pendek dengan masalah asupan nutrisi seperti yang disampaikan tadi, dengan infeksi yang berulang, stimulasi psikososial yang tidak adekuat, itu stunting. Jadi stunting itu karena bisa dicegah tentu bukan keturunan ya Dok. Ya. Berarti semua masyarakat memang harus tahu tentang masalah kesehatan stunting ini karena bisa dicegah sejak dini ya Dok. Ya, sebelum kehamilan bahkan ya. Jika sudah terjadi stunting hanya bisa dikoreksi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jika tidak berhasil, permanen, irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi. Setelah 2 tahun itu baru kelihatan perbedaannya dengan teman sebayanya. Temannya tinggi, dia pendek, mukanya kelihatan muda gitu ya. Baik Dokter, berarti kesimpulan topik kita pada hari ini adalah stunting itu memang bersifat irreversible atau menetap permanen, tetapi kabar yang tidak kalah menggembirakan adalah dapat dicegah. Tentunya ini semua harus melibatkan semua kalangan masyarakat, tidak cuma tenaga kesehatan saja. Dan berdasarkan diskusi kita dengan Dr. Kadek, berarti pencegahan stunting sejak dini dapat dilakukan bahkan sebelum hamil, sebelum menikah. Jadi gadis-gadis
sudah bisa minum obat tablet tambah darah ya dok. Betul. Bahkan tiap minggu, apalagi ketika sedang haid, kemudian adanya perencanaan kehamilan atau perencanaan pernikahan, bahkan 3 bulan sebelum menikah sudah bisa melakukan premarital check up ya dok. Betul. Premarital check up juga dapat dilakukan di Dian Harapan ya dokter. Di Betul. medical check up kita bisa HB, ukur lingkar lengan atas, semua pemeriksaannya juga bisa dilakukan di sini. Dan tidak lupa ketika sudah hamil pun tetap tidak boleh lengah, kita harus rajin kontrol ANC di dokter spesialis kandungan yang tentunya ada di Rumah Sakit Dian Harapan di Waena ini, yaitu dokter Kadek ya dok, yang dapat langsung menangani semua pasien-pasien yang berhubungan dengan obstetri ginekologi. Setiap hari apa dokter prakteknya dok di sini? Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, Senin sampai Jumat Ya. jam berapa dokter? jam 10 sampai jam 12. Oke. Jangan lupa sobat sehat, di Dian Harapan ada dokter Kadek spesialis obstetri ginekologi yang bukan cuma menangani tentang masalah stunting atau pencegahan stunting sejak dini, bahkan masalah-masalah kesehatan reproduksi pada wanita ataupun kandungan juga dapat dikonsultasikan ke beliau di sini setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai dengan selesai. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter untuk ilmu yang sangat bermanfaat. Kiranya Sama-sama. Tuhan memberkati dokter dengan segala pelayanan dan keluarga dokter di rumah. Kemudian kita tutup diskusi kita, bincang sehat kita pada hari ini. Jangan lupa, stunting bikin masa depan negara genting. Salam sehat, dadah.